Baik, jumpa lagi bersama dengan kami dalam BOP online pada malam hari ini. Saya Esther Paulus dan bersama dengan rekan saya ada juga semua kru yang sedang hadir di stage ini, dan kami bersama-sama ingin mengucapkan selamat Hari Natal bagi semua Sobat Tri-AI Network yang sedang merayakan Hari Natal. Biarlah damai dan sukacita Natal terus ada dalam hati kita dan keluarga kita masing-masing. Ya, ini adalah weekend di hari liburan, dan ini mungkin kita akan memasuki weekend menjelang akhir tahun ini. Bagaimana kabar Bapak Ibu semuanya? Tentunya sehat selalu dan masih dalam suasana liburan sepertinya. Terus bersemangat dan kita kembali mengevaluasi lagi dan menetapkan goal setting tujuan kita untuk dicapai di tahun yang baru ini kembali. Ya, dan saya ucapkan juga selamat malam dan semangat pagi buat teman-teman semua. Dan Tri-AI Channel kali ini adalah Tri-AI Channel spesial akhir tahun, karena ini adalah jadwal tayang kita yang terakhir di tahun 2019 ya, Dokter ya. Dan semoga di penutupan tahun ini teman-teman semua kita bisa menutup tahun 2019 bersama dengan acara Tri-AI Channel ini dengan tetap semangat agar bisa menyambut tahun 2020 dengan lebih mantap, lebih dahsyat. Ya, lebih terencana lagi ya Pak ya. Dan karena hari ini adalah hari yang spesial, mungkin kita tidak akan ada sesi presentasi di depan. Ya, tidak ada presentasi BOP, tidak ada presentasi seperti biasanya, tapi kita akan ngobrol-ngobrol singkat saja tentang yang mungkin pengalaman kita sepanjang tahun ini ya, ketika menjalankan bisnis ini seperti apa, gitu ya. Oh iya. Lebihnya seperti itu Pak Frans. Nah, kira-kira Pak Frans, apa yang Pak Frans alami selama tahun ini 2019 dari 12 bulan ya, 12 bulan itu bukan waktu yang singkat, tapi tentunya banyak pencapaian, banyak perjuangan, banyak kemenangan, mungkin ada juga kegagalan, tapi jangan pernah berkecil hati. Orang sukses itu tidak pernah menyerah. Ya. Dan sebelum lebih jauh lagi, Bu Esther, mungkin kita sapa dulu nih teman-teman yang sudah ada di Facebook Group National Tri-AI Network ya. Ternyata ada yang nonton dari Jambi, ada keren banget. Ada juga nih Pak Frans dari Hong Kong dan juga dari Abu Dhabi. Ya. Dan buat teman-teman yang ada di Zoom, jangan ketinggalan ya, ikut memeriahkan acara kita bersama. Informasikan di mana kota Anda menonton acara ini, dan mungkin Anda lagi nonton bareng sama tim juga nih. Ya, silakan komen ya, tulis di kolom komentar di Facebook hadir dari kota mana bersama dengan tim mungkin ya, atau mungkin yang ada di Zoom call meeting ya, jangan lupa untuk bisa komen dimanapun berada. Baik, Pak Frans, gimana kita mau ngobrol tentang pengalaman sepanjang 2019 ya? Ya, jadi mungkin kalau biasanya kita suka gali-gali tentang orang lain ya, Bu Esther ya. Nanti juga ada testimoni yang akan super spektakuler. Ya. Kisahnya sangat heroik. Betul. Ya, tapi kita simpan di belakang. Nah, di depan kita akan ngobrol dulu versinya Bu Esther dan versi saya. Ya, ya kan? Biasanya kan kita suka gali-gali kenapa ikut Tri-AI, ya kan, teman-teman leader dari seluruh Indonesia. Betul. Nah, sekarang gantian nih, mungkin saya mau tanya dulu Bu Esther nih. Kalau Bu Esther sendiri, kenapa sih bisa akhirnya join di Tri-AI Network dan kenapa mau jalankan bisnis Tri-AI? Pasti punya alasannya tersendiri. Ya, alasan saya untuk bergabung di Tri-AI Network ini Pak Frans, awalnya saya bekerja udah bertahun-tahun, dapat ya, selama saya bekerja dulu saya pernah bekerja di salah satu perusahaan asing, ya gajinya lumayan dan posisinya juga oke, tapi saya nggak punya tabungan sama sekali Bapak Ibu. Jangan kan punya tabungan ya, punya proteksi asuransi memang penting ya. Suatu ketika saya pernah sakit dan pada waktu itu saya nggak punya uang, saya harus minjem, dan saya menyadari penting sekali punya proteksi. Tapi ya mau bagaimana ya, income aja pas-pasan gitu loh, harus bayar kos dan biaya hidup hari-harinya ya, gajinya juga lumayan, tapi waktu itu saya juga banyak konsumtif
lebih banyak gaya hidupnya ke mall dan kumpul bersama teman-teman akhirnya habis. Nah, saya menyadari di tahun 2015, saya menyadari saya perlu punya tabungan nih. Dan saya juga perlu punya proteksi. Nah, pada waktu itu seorang teman saya ngajakin dan dia sedang posting di status BBM ya waktu itu BlackBerry. Dia posting tentang saham. Nah, saya tanya dan dia juga memberikan broadcast ke saya menabung dan saya tanya informasinya, dia langsung cerita. Saya waktu itu saya nggak pakai pikir panjang, saya langsung malah saya yang kejar dia, saya minta join karena saya memang sebelumnya itu sebelum kenal 3i pun saya sudah berencana saya pengen nabung. Saya cari tabungan yang dimana ketika saya nabung nggak bisa diambil sama sekali selama beberapa tahun. Nah, kurang lebih seperti itu. Nah, ketika saya menemukan 3i, saya langsung excited, saya semangat untuk bergabung. Waktu itu saya join dengan premi 700. Dan saya nggak pakai tanpa suami tahu. Saya langsung tanda tangan, saya join, dan saya melunasi semuanya, baru saya kembali ke rumah dan saya cerita ke suami saya. Alasan utama saya bergabung di 3i Network ini adalah saya ingin punya tabungan dan juga saya ingin punya, karena di sini ada bisnisnya, saya ingin punya passive income. Oke, menarik ya. Beda versinya nih dengan cerita saya buat. Ya, apa nih Pak? Jadi waktu saya diceritakan tentang bisnis 3i Network, melihatnya bisnisnya. Nah, tapi yang membuat saya positif pertama kali karena saya lihat perusahaannya, tentang Sentral Asia Rayanya. Dan ya, saya sudah tahu perusahaan saya ini sudah lama sih. Maksudnya, saya tahu ini bukan perusahaan baru, perusahaan yang sudah eksis lama, jadi saya nggak ada keraguan tentang perusahaan ini. Cuman di awal itu saya mempelajari bagaimana sih sistem bisnisnya. Tapi poinnya saya langsung positif karena yang saya lihat perusahaannya. Dan menarik banget ternyata teman saya yang ngajakin saya baru join ketika saya putusin mau join juga. Ya kan? Nah, cuman kenapa saya jalankan bisnisnya? Jadi ceritanya saya dulu kan kerjanya di marketing percetakan. Nah, sebagai marketing di percetakan saya banyak keluar kantor ya ke lapangan gitu ya. Dan itu sangat menyita tenaga sih. Dan saya berpikir apa iya saya bisa bekerja seperti ini terus sampai 5 tahun 10 tahun ke depan. Nah, saya pikir kalau nanti udah ada usia juga kayaknya nggak kuat lagi nih di lapangan ya kan. Nah, terus saya pikir saya udah join 3i nih, kenapa saya nggak fokus buat jalanin bisnis ini. Nah, akhirnya karena ikut satu acara di Wisma Sejahtera waktu itu, nah akhirnya memutuskan untuk ya sudah jalanin. Saya melihat statement bonus dari leader saya yang pada waktu itu adalah Pak Budiani Planata yang saat ini posisi titanium dengan income di Agustus 2015 itu 38 juta. Akhirnya saya langsung wah, nabung aja kok bisa dapat income segini gitu loh. Akhirnya saya pelajari bisnisnya dan sampai hari ini saya jatuh cinta dengan bisnis. Wah, jadi ternyata ya meskipun beda ya, setiap orang pasti punya kisahnya sendiri. Betul. Ya. Tapi perbedaannya itu menunjukkan bahwa 3i Network ini bisnis yang punya daya tarik yang luar biasa. Iya, daya tarik dan juga memberikan solusi bagi setiap kita yang memang lagi butuh solusi keuangan maupun mungkin pekerjaan dan sebagainya. Ya. Nah, mungkin karena nggak ada BOP seperti biasa, nggak ada presentasi, kita kulik-kulik sedikit tentang perusahaan Sentral Asia Raya. Ya, baik.
Nah, buat teman-teman mungkin yang belum tahu, Sentral Asia Raya memang kantor pusatnya di Jakarta nih, Bu Esther. Iya, betul. Dan kantor cabangnya pun sudah banyak ya. Sudah menjamur, Ya. Pak, di hampir seluruh Indonesia. Betul, lebih dari 50 kota. Dari Sabang sampai Merauke. Ya, dan memang perusahaan ini sudah berdiri cukup lama, sudah 44 tahun, dan sudah terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan sejak Sebelum kita lahir ya, udah ada. Ya, 1987 sudah terdaftar di OJK. Jadi memang teman-teman nggak perlu khawatir sih, sama seperti saya waktu dikenalin, oh ini THR, oh ya udah tahu yang ada di Duta Merlin, gitu, ya kan. Nah jadi, tapi teman-teman juga boleh kalau mau datang ke kantornya lihat-lihat, ya kan. Mungkin penasaran nih, ada nggak sih kantornya? Datang aja di Wisma Asia, sama di Wisma Carlyle, ya. Nah sedangkan untuk 3i Network sendiri memang baru ada 2014, biasa. Ya. Satu konsep sistem pemasaran sistem perekrutan agent. Ini inovatif sebenarnya. Ya, betul. Nah, apa sih yang menarik dari konsep 3i Network ini, Bu Esther? Nah, dari 3i Network ini yang paling menarik itu sebenarnya kita diajarkan untuk punya investasi ya, punya investasi dan juga punya proteksi gitu Pak. Jadi kita begitu kita join di 3i Network ini kita punya kita mendapatkan dua hal yang sudah menjawab kebutuhan kita ya. Lumayan lah daripada kita investasi di luar sana, itu kita juga nggak ngerti percepatannya dan perkembangannya seperti apa, kita juga belum pasti gitu. Ya, oke. Nah, jadi memang kalau untuk menabung ya, istilahnya nabung nih Bu Esther ya. Kita memang dapatnya proteksi dan investasi. Iya. Ya kan? Tetapi memang sebenarnya balik lagi karena ini kita bicaranya bisnis 3i Networks-nya, maka sebenarnya ya kita mau ngejar bisnisnya sih. Betul. Dan untuk bisa dapatin income-nya, penghasilannya, ya kita nggak cukup hanya nabung aja. Ya. Karena kalau nabung aja dapatnya adalah proteksi dan investasi. Betul. Nah untuk jalanin bisnisnya sendiri sebenarnya harus gimana, Bu Esther? Nah, kalau untuk menjalankan bisnisnya sebenarnya sangat mudah ya. Kita semudah kita hanya bercerita ya teman-teman. Jadi kalau menurut pengalaman saya ya Pak Fransian, karena mungkin setiap orang kan punya pengalaman yang berbeda-beda. Nah, dari saya sendiri ini bisnis yang paling gampang ya, walaupun orang tidak punya basic bisnis, sekalipun kita hanya bercerita tentang manfaat yang sudah kita terima, seperti sebelum join 3i Network, Pak, saya nggak punya tabungan sepeser pun. Ya, ada tabungan tapi diambil berkali-kali sampai ATM-nya teriak gitu. Dan saya beruntung banget, bersyukur dengan program yang luar biasa ini. Akhirnya setiap kali ini memberikan kebiasaan baru bagi saya. Setiap kali mendapatkan uang, itu saya nggak mikir, oh ya saya nabung dulu. Setelah saya nabung, baru saya pakai untuk belanja dan sebagainya. Jadi itu udah saya jadikan menjadi habit. Sebelumnya dari tidak biasa menjadi biasa, dari yang tidak mau menjadi mau gitu. Jadi punya habit investasi. Ya, artinya dengan bergabung di 3i kita jadi belajar membangun kebiasaan positif. Betul. Dalam merencanakan keuangan. Betul. Menyiapkan investasi buat masa depan dan proteksi ya jika terjadi risiko yang tidak terduga. Jadi cara untuk menjalankan bisnisnya untuk dapatkan bonusnya ya semudah kita bercerita manfaat yang sudah kita dapatkan, Pak. Kurang lebih. Ya, artinya kita ngajakin teman-teman kita ya. Betul. Kita ajak kawan-kawan kita untuk melihat program yang bagus ini supaya mereka bisa ikutan gabung. Ya. Ya, jadi jangan sampai program yang bagus ini cuma dinikmati sendiri, tapi kita bagikan ke sebanyak mungkin orang ya agar semuanya bisa nikmatin semua. Betul. Ya. Nah, ada 2 orang testimoni katanya malam ini. Ya betul Pak Pran. Dan ini dari dari Pulau Dewata ya, dari Bali. Ini adalah 2 leader yang akan kami hadirkan. Mereka adalah upline dan downline sebenarnya Pak ya. Jadi punya ikatan yang ya siapa yang ngajar, siapa yang downline, siapa yang upline-nya gitu loh. Tapi ini memberikan sebuah ikatan. Jadi sebenarnya di bisnis ini bukan sekedar menabung investasi saja Pak, tapi ini adalah bisnis silaturahmi yang bisa memberikan pengembangan diri, membantu teman-teman kita yang mungkin lagi kesulitan,
ya saling silaturahmi dan juga saling support gitu loh Pak. Kalau misalkan Pak Frans punya pekerjaan atau bisnis konvensional, Pak Frans akan mikirin bagaimana bisnisnya Pak Frans itu berkembang tanpa harus memikirkan orang lain. Egois ya? Ya betul. Tapi di bisnis ini kita juga bisa mikirin orang lain, kita bisa mikirin keluarga kita, bisa mikirin teman-teman kita yang sedang kesulitan pekerjaan atau mungkin kesulitan macam-macam gitu. Konsepnya berbagi peluang ya? Betul. Oke. Dan di Tri Networks ini karena memang ini adalah tabungan multifungsi ya untuk pensiun, dana pendidikan, untuk juga menambah penghasilan. Jadi kita langsung akan ngobrol dengan dua testimoni ini ya. Siapa duluan kira-kira? Mungkin yang downline-nya dulu Pak? Ya, kurang lebih seperti downline-nya dulu. Ya. Nah, mungkin boleh dibacakan Western seperti apa sih profil dari yang akan muncul duluan nih. Beliau yang satu ini pasti punya profil yang menarik untuk diperlihatkan dulu ya. Ya, baik. Ya, ini kita akan lihat seorang latar belakang seorang marketing farmasi dan juga mantan marketing otomotif Pak. Jadi ini adalah Pak biasa kita sapa panggilan akrabnya adalah Pak Iges yang saat ini berposisi silver agency dengan income 10 hingga 20 juta per bulannya ya. Dan kita akan nanti ngobrol-ngobrol langsung dengan Pak Iges. Langsung dari Bali. Langsung dari Bali. Dari Bali. Baik, selamat malam Pak Iges. Oke. Apakah suara kami cukup jelas? Halo, selamat malam. Halo, malam. Ya, halo Pak. Ya, halo, selamat malam Pak Frans. Ya. Oke, selamat malam Pak Iges. Apa kabarnya? Kabar luar biasa, dahsyat Pak Frans. Salam dari Bali dan selamat Natal sebelumnya Pak buat semua kru Zoom ya. Oke, mungkin Putar lagi suaranya. Bentar ya Pak, ada sedikit gangguan teknis, kami nggak bisa dengar suaranya Pak Iges. Atau mungkin paling gampang pakai. Halo. Dia mati, mikrofon dia mati. Pak. Pak Sandy nyalain mic saya. Baik. Silakan Pak Iges. Pak, volume saya Pak. Udah ya? Oke. Pak Iges, silakan Pak Iges bisa menceritakan latar belakang sebelum. Halo Pak Iges. Apakah Pak Iges bisa mendengarkan suara saya Pak? Semangat pagi Pak Iges. Halo, selamat pagi. Apakah sudah bisa mendengarkan suara saya? Oke, siap. Ya, Sudah baik. telepon. Ya, silakan Pak, bisa diceritakan sedikit tentang latar belakang sebelum bergabung di Tri Networks ini. Banyak sekali yang pengalaman bekerja. Oke, baik ya. Terima kasih sebelumnya buat Ibu Esther, Pak Frans, Ibu Sari, Pak Sandy, dan seluruh leader Tri Networks di seluruh Indonesia maupun yang di luar negeri. Sebelumnya salam kenal ya. Jadi nama saya Igede Eka Sudarmawan, biasa dipanggil Iges. Latar belakang pekerjaan seperti yang disampaikan oleh Ibu Esther dan Pak Frans tadi, memang benar saya mantan marketing di farmasi selama 10 tahun, dari tahun 2001 sampai tahun 2011. Nah, 2012 saya belajar membuka usaha, dan 2012 sampai tahun 2015 saya mengajar dan mencoba berkarir sebagai marketing di otomotif, teman-teman. Ya. Kalau untuk latar belakang pendidikan,
latar belakang pendidikan saya SMK ya, jurusan akuntansi. Jadi sampai di SMK pendidikan saya dan mengenal program ini sejak tahun 2015. Itu melalui sahabat baik saya, beliau bernama Bapak Komang Armada, Full Agency 3i Indonesia. Oke, silakan Bu Esther. Ya, baik Pak. Nah, bagaimana Bapak, apa sih yang membuat Bapak alasan utama untuk bergabung di 3i Network, Pak? Alasan utama 2015 ceritanya Bu Esther ya. Jadi di bulan Oktober saya memutuskan resign di tempat saya bekerja di otomotif. Nah, itu salah satu alasan adalah karena kami punya tanggung jawab menjaga malaikat kecil yang putra pertama kami ya. Jadi Oktober salah satu saya atau istri memutuskan berhenti bekerja demi anak Bu Esther. Nah, terus sama istri saya memutuskan bahwa saya yang berhenti karena namanya risiko di marketing ya sangat riskan sekali. Jadi bisa kontrak kerja Bu Esther. Ya akhirnya saya memutuskan berhenti dan di bulan Oktober 2015 saya merawat menjaga anak saya ya sebagai bapak rumah tangga dan itu jabatan yang sangat luar biasa dan bersyukur bagi saya ya. Nah, cuman di bulan Oktober, November selama 2 bulan itu masih sangat menyenangkan karena hampir 1 tahun tidak sempat menjaga anak melihat perkembangannya. Nah, cuman ada sebuah masalah ya dari sisi finansial ya Bu Esther ya. Nah, jadi waktu punya buat anak hanya dari sisi ekonomi mengalami kendala Bu Esther. Akhirnya bulan Desember ya, bulan Desember 2015 2 bulan itu saya berdoa Bu Esther, semoga ada jalan ya, semoga ada jalan untuk bisa berkarir dan tidak ada kewajiban untuk mentor dan tidak ada target-targetan dan tidak ada istilahnya pemutusan hubungan kerja atau PHK. Jadi saya ingin sebuah kesempatan berkarir. Jadi ibaratnya saya meminta itu Bu Esther ya, dan bersyukur sekali 2015 tepatnya di bulan Desember doa harapan kami terjawab. Itu melalui saya. Beliau tiba-tiba nelpon saya dan mengatakan bahwa dia akan datang di seputaran tempat tinggal saya. Saya tinggal di Tabanan ya, dan di daerah Bali juga. Dan beliau Bapak Komang Armada ini jauh-jauh dari Denpasar ke Tabanan. Nah, di sana karena kondisi saya saya datang ke tempat yang beliau tuju Bu Esther. Nah, di sanalah awal mula saya mendengar informasi program 3i Network ini. Nah, kenapa saya katakan secara lengkap? Karena sebelumnya ya, jadi 1 tahun sebelum kami ketemu lagi dengan Bapak Komang Armada ini di bulan November 2014, sebenarnya beliau sudah sempat menawarkan, mengajak saya untuk join di 3i Network. Cuman waktu itu saya belum membuka hati, ya, belum mendengarkan secara lengkap, dan karena beliau juga datang ke rumah saya waktu di Denpasar, ya, menjelaskannya juga dengan santai, dengan gaya beliau. Nah, tapi 2015 bulan Desember inilah saya melihat apa yang saya butuhkan, apa yang saya harapkan untuk tanggung jawab saya sebagai kepala rumah tangga. Saya temukan di Desember 2015. Ya, baik. Ada soring, Pak feedback. Oke, baik Pak Ike. Ini saya ingin nanya, karena Bapak saat ini dengan alasan tersebut, Bapak akhirnya 3i Network ini bisa menjadi jawaban atas apa yang selama ini dicari ya. Nah, saat ini apa yang dampak 3i Network dalam kehidupan Bapak secara pribadi dan keluarga? Dampak hari ini ya kembali lagi Bu, di awal karena memulai dengan dasar keyakinan ya. Dan kalau dari sisi bukti-bukti 2015 itu 3i Networks ini kan baru jalan hampir setahun ya Bu ya. Hampir 1 tahun jalan. Nah, di sana saya hanya melihat satu hal. Jadi kalau dari sisi asuransi, investasi
Saya jujur saya belum tertarik waktu itu ya, ketika menceritakan tentang asuransi, ya, saya jujur investasi atau menabung itu belum menjadi budaya ya di kehidupan saya selama 13 tahun berkarir menjadi seorang karyawan. Nah, ketika melihat yang ketiga yaitu income atau peluang bisnisnya, di sana saya terbuka Bu ya, karena melihat dan waktu itu presenternya luar biasa ya, yang hari ini sudah menjadi seorang platinum agensi Indonesia, Bapak Agus Redi Diantara. Di sana beliau menyimpulkan bahwa untuk bisa mendapatkan income atau penghasilan di project di 3i Networks ini, kewajiban harus ngantor. Nah, tidak ada target, tidak ada bos. Nah, di sana saya melihat. Jadi kuncinya hanya saya berbekal keyakinan Bu di awal. Nah, dengan keyakinan itu saya bergerak berkat bimbingan sahabat saya juga para leader-leader kami ya. Salah satunya adalah Crown Agency 005 Indonesia, Bapak Kade Arya Wirajaya, dan juga ada Platinum Agency Bapak Ngurah Dodi Prayoga. Beliau yang membimbing kami dari awal sampai hari ini, dan selama 4 tahun berproses di 3i Networks ini banyak hal ya yang saya pribadi sangat-sangat syukuri Bu Esther. Jadi yang pertama dari sisi investasinya saya memiliki keberanian untuk menatap masa depan ya. Jadi anak saya suatu saat dia mau sekolah di mana, investasi ini saya alokasikan untuk dana pendidikan anak. Terus dari sisi asuransinya di sana saya gunakan sebagai dasar saya untuk memberikan sebuah warisan produktif ya buat keluarga. Nah, apalagi dari sisi penghasilannya Bu Esther, ya memang saya katakan banyak tantangan ya selama 4 tahun ini, tapi itu bukan sebuah masalah bagi saya dan itulah hal biasa ya, karena menjadi karyawan maupun menjalankan 3i Networks pun pasti ada tantangan. Nah, jadi di sana saya berproses dan hari ini diizinkan ya bulan Mei 2018 kemarin bisa mencapai posisi silver agency, ya itu pun bukan karena saya hebat, tapi karena pertama modal keyakinan dan yang kedua kami bertemu dengan orang-orang yang memiliki visi yang sama, keyakinan yang kuat dan juga memiliki harapan yang lebih baik lagi ke depannya Bu Esther. Makanya saya bisa menjadi seorang silver agency. Di samping itu juga komunitas 3i Networks ini sangat luar biasa. Jadi tidak perlu mengerjakan sendiri, tapi ada tim support, ada tim kerja yang sangat luar biasa. Seperti hari ini live Zoom sangat luar biasa ya, bisa menjangkau tidak hanya di Indonesia, bahkan sampai di manapun ya, yang penting ada jaringan internet, kita semua bisa belajar ya bagaimana 3i Networks ini. Yang paling saya syukuri selain waktu Bu Esther ya, buat anak, bahkan hari ini saya sudah memiliki 2 orang anak ya, 1 putra dan 1 orang putri. Jadi saya bisa mengasuh anak saya dari pagi sampai sore Bu. Ya, dan sore hari istri saya pulang bekerja, saya baru mulai mengerjakan program 3i Networks ini. Nah, 4 tahun akhirnya tabungan pendidikan buat anak punya, dana pensiun kami siapkan juga selain buat diri saya sendiri, juga buat istri saya, bahkan saya juga membuatkan tabungan buat keluarga Bu Esther ya, ada mertua saya buatkan juga, dan sampai hari ini saya sudah memiliki sekitar 7 polis Bu Esther ya, 7 polis 3i Networks ya, dan salah satunya ada Gain Pro juga buat diri saya gitu. Nah di samping itu dengan seiring berjalan waktu ya, saya juga memberanikan diri ya bersama istri, memberanikan diri untuk mewujudkan salah satu impian kami untuk keluarga Bu Esther. Jadi biar bisa jalan-jalan dengan keluarga, bisa juga mengerjakan bisnis ini bersama tim, biar bisa membawa pasukan juga untuk belajar bersama-sama. Jadi di 2017 ya kami bisa mewujudkan 1 unit kendaraan ya, 1 unit Ayla itu buat kami bisa sebagai operasional ya di bisnis 3i Networks ini Bu Esther. Oke, saya kembalikan Bu. Ya, baik. Luar biasa Pak Iges untuk semua yang sudah dikerjakan ya, berawal dari sebuah keyakinan bahwa bisnis ini adalah bisnis yang bisa menghantarkan untuk menggapai impian. Saat ini juga sudah menikmati kebebasan waktu dan juga kebebasan finansial untuk keluarga, sudah bisa punya tabungan investasi untuk keluarga, punya proteksi dan juga punya passive income.
Nah, baik Pak. Untuk saat ini apa yang Bapak rasakan, yang Bapak ingin sampaikan, mungkin ke depan-depannya apa sih yang menjadi tujuan utama ketika yang pasti kalau semua orang ketika sukses pasti banyak sekali yang ingin diwujudkan. Nah, bagaimana dengan Bapak ketika sudah merasakan, sudah membantu banyak orang untuk punya masa depan yang jauh lebih baik lagi, apa yang ingin Bapak lakukan lagi untuk next-nya lagi, Pak? Oke, baik. Jadi untuk saat ini, Bu Esther ya, jadi ibaratnya saya sering bercerita kepada setiap orang yang saya temui, baik yang tim atau teman-teman yang sudah bergabung di 3i Networks maupun yang belum ya Bu Esther ya. Jadi sering saya katakan kepada teman-teman kami, jadi tidak ada yang salah ya. Saya katakan tidak ada yang salah sebagai karyawan itu bagus. Ya. Nah, satu hal jika sudah menjadi sebuah rumah tangga, sudah membangun rumah tangga, apalagi misalnya dikaruniai anak ya. Nah, jadi di sini saya mengajak para orang tua ini untuk memiliki sebuah tanggung jawab lebih dalam hal menjaga anak ya. Jadi saya pribadi bahkan melihat juga di masyarakat ya, banyak masyarakat kita atau para orang tua berkarir, bekerja, meninggalkan anak ya, entah itu dia anaknya dititipkan di orang tuanya atau dengan neneknya, bahkan ada yang menitipkan di tempat penitipan, ya itu nggak ada salah ya, itu pilihan ya Bu Esther ya. Nah hanya di sini saya hanya ingin mengajak dalam sebuah rumah tangga gitu ya, jadi atau orang tua ya, harta yang paling berharga itu adalah anak. Nah jadi jika harta paling berharga ini kita titipkan lalu kita tinggalkan hanya demi mengejar ya jutaan atau puluhan juta, berarti tidak ada bedanya bahwa anak kita nilainya hanya sekian juta. Itu yang menjadi alasan saya di Oktober 2015 Bu Esther kenapa memutuskan resign, meninggalkan karir saya di otomotif, dan hari ini dengan 3i Network ini saya semakin semangat mengajak masyarakat, para orang tua, khususnya orang tua baru ya, yang masih punya anak-anak yang sedang bertumbuh, sedang berkembang, yang sering kita sebut golden age mereka. Ayo kita sama-sama rawat, jangan tinggalkan tanggung jawab kita, dan juga jangan lepas tanggung jawab dalam hal membangun ekonomi rumah tangga seperti itu. Jadi 3i Networks ini adalah bagi kami sekeluarga, dan juga banyak tim kami yang mendengar dan memahami setuju dengan apa yang saya katakan ya. Banyak akhirnya para orang tua mulai berpikir kembali dan men-setting goal mereka kembali bahwa apa yang saya pilih di 2015 3i Networks ini adalah jawaban buat kami para orang tua merawat anak ini bisa karena kita punya waktu yang fleksibel ya, yang bisa lebih berkualitas. Di samping itu dengan fleksibilitas waktu dari bisnis 3i Networks ini kita juga tidak lepas tanggung jawab dalam hal membangun perekonomian keluarga Bu Esther seperti itu. Ya, luar biasa. Saya ya pada tim mitra 3i Networks dimanapun berada gitu ya, saya berani katakan 3i Networks ini memang bukan yang sempurna ya, hanya saya melihat ini lebih baik. Nah, saya tidak menyalahkan teman-teman hari ini masih menjadi seorang karyawan, hanya mari kita berpikir kembali ke depannya ya, bahwa tidak selamanya kita bisa bekerja. Terus yang kedua, tanggung jawab kita dalam rumah tangga, otomatis biaya hidup juga pasti semakin tinggi seiring bertumbuh anak. Ya, di sini juga sebenarnya harus diimbangi dengan peningkatan penghasilan juga untuk bisa memenuhi biaya hidup mereka. Seperti itu Bu Esther ya. Dan luar biasa lagi adalah setinggi-tinggi jabatan sebagai seorang karyawan. Ketika kita berhenti bekerja, baik itu karena pensiun, karena usia, atau karena sakit mungkin, atau meninggal dunia, jabatan kita tidak bisa diwariskan, otomatis penghasilan terhenti. Nah, sementara di 3i Networks ini, kita memiliki harapan yang lebih baik. Karena apa? Apa yang kita kerjakan hari ini, itu bisa kita wariskan ya. Bisa kita wariskan kepada keluarga, jadi tidak hanya sekedar mewariskan asuransi, bisa mewariskan investasinya, bahkan bisnis yang kita kerjakan sampai hari ini, bahkan sampai nanti, sampai berdarah-darah mungkin, ya kita bisa wariskan buat keluarga kita Bu Esther. Jadi itu yang membuat saya melihat ke depan ini kehidupan, bahkan saya merasa jauh lebih tenang Bu Esther dibandingkan
dulu sebelum mengenal dan menjalankan 3i Networks ini seperti itu ya. Saya kembalikan Bu Esther. Oke, baik Pak, Pak Iges. Jadi menurut Pak Iges adalah 3i Networks ini adalah sebuah konsep yang sudah berdampak positif bagi Pak Iges pribadi dan juga keluarga. Nah, bagaimana dengan Anda yang saat ini menonton? Tentunya Anda terinspirasi dan ingin juga menikmati seperti yang dinikmati oleh Pak Iges. Nah, Pak Iges, apa sih yang, karena saat ini Pak Iges akan sepanggung ya, lagi barengan dengan upline, dengan orang yang mengajak Pak Iges di bisnis ini. Apa sih hubungannya Pak Iges dengan upline-nya yang mungkin bisa diceritakan sedikit gitu, hubungannya seperti apa, kedekatannya, dan sampai hari ini pun bagaimana? Oke, baik ya. Jadi sosok Bapak Komang Armada ini adalah orang yang sangat humble ya, sangat rendah hati, luar biasa sekali ya. Beliau juga memiliki kepedulian yang tinggi ya, kepada saya khususnya, teman beliau. Jadi saya berteman dengan Bapak Komang Armada ini sejak tahun 2010 ya. 2010 dan awalnya pun kami hanya ketemu di sebuah komunitas Facebook, dan di sana kami membuat sebuah grup gitu ya. Dan di sana saya ketemu beliau. Dan latar belakang beliau memang beliau adalah pelaku bisnis MLM ya sebelumnya, dan saya juga tertarik berteman dengan beliau karena penampilan ya Bu Esther ya. Beliau penampilannya keren, jadi foto profil waktu itu beliau menggunakan jas. Saya melihat ya, namanya sebagai seorang marketing ya, saya melihat Bapak Komang Armada ini kayaknya memiliki potensi untuk membeli mobil, itu awalnya. Ya, jadi saya berteman dengan beliau dengan harapan suatu saat beliau bisa beli mobil pada saya. Itu awalnya. Nah, tapi di komunitas ini kami sering berinteraksi ya. Jadi ada kegiatan sosial yang kami lakukan bersama teman-teman di komunitas ya. Dan juga sering kita juga mengunjungi panti jompo, terus ketemu dengan anak-anak yatim piatu. Bahkan kita juga sering mengadakan penghijauan seperti Bu Esther ya. Dan kita juga sering ada sebuah komunitas untuk membangun idealisme generasi muda seperti itu ya. Ada namanya sebuah grup di Facebook seperti itu Bu Esther. Nah, saya juga nggak tahu ya, seiring berjalan waktu, bahkan di komunitas ini, ya ini sebenarnya kalau Pak Komang Armada ini karena saking rendah hati beliau, bahkan kami sering ya di komunitas sering mengolok-olok beliau, gitu ya, mengolok-olok beliau. Maka ini ibaratnya saya kena hasab ya di 3i Networks ini. Jadi beliau sering saya kerjain bersama teman-teman. Nah, di 3i Networks ini Tuhan ngasih cara saya untuk belajar bagaimana saya bisa belajar dari sosok Bapak Komang Armada seperti itu. Nah, jadi dengan pengalaman beliau di networking, sementara saya jatuh cinta dulu sebagai seorang karyawan sebagai marketing. Jadi awal-awal kami sering mengalami ketidakcocokan, Bu, ya. Ya namanya beda pola pikir ya. Tapi beliau luar biasa, beliau sangat kuat karakternya gitu ya. Beliau memiliki visi besar sekali ke depannya dan terbukti ya. Beliau dari awal membimbing saya, terus menyatakan kepada saya untuk selalu mengikuti yang namanya sistem gitu. Saya pun nggak mengerti apa sih sistem itu gitu ya. Sampai suatu hari beliau mempertemukan saya dengan leader beliau ya, sangat luar biasa. Dan waktu itu beliau posisi kalau nggak salah Platinum Agency ya. Di sana saya mengenal pertama kali sosok Crown Agency Bapak Arya Wirajaya. Nah, dari Bapak Arya Wirajaya inilah saya benar-benar melihat ya visi besar 3i Networks ini 5 tahun, 10 tahun, 20 tahun ke depan ya. Karena di sana beliau mengatakan perusahaannya luar biasa karena sudah dari tahun 75 berdiri, legalitasnya jelas. Terus di samping itu juga program ini juga sedang dibutuhkan oleh banyak orang, Bu Esther, seperti itu. Nah, sampai akhirnya ketika saya ketemu dengan Bapak Arya, beliau pun bisa membangun passion saya. Awalnya hanya saya berpikir tentang diri saya sendiri di bisnis ini. Sampai akhirnya ketika ketemu Bapak Arya, dulu saya berpikir gini, waktu di otomotif saya kejar-kejar orang beli mobil gitu. Nah, sejak saya diskusi dengan Bapak Arya, bergaul dengan beliau, sampai akhirnya saya menemukan passion saya. Passion di bisnis ini akhirnya saya ketemu. Tidak hanya sekedar tentang bagaimana tanggung jawab orang tua ke anak, tapi di sini saya malah ketemu lagi bahwa melalui 3i Networks ini saya bisa membantu orang siapapun itu untuk bisa membeli mobil, Bu Esther.
Jadi dulu saya kejar-kejar orang beli mobil, melalui 3i Networks ini saya bisa bantu orang. Paling tidak menjadi jembatan orang, menjadi jalan untuk orang bisa beli mobil seperti itu. Nah, ini juga akhirnya dengan visi itu kami bergerak terus bersama Bapak Komang Armada. Sampai setahun yang lalu beliau tidak bisa lagi bergerak bersama kami, tapi yang saya syukuri adalah hati beliau, hati Bapak Komang Armada ini selalu ada buat kami, Bu Esther. Jadi beliau sering berkata, saya tidak bisa mendampingi, tapi hati dan doa saya selalu buat tim. Itu yang buat saya merinding dan kami terus bersemangat, Bu, seperti itu. Ya, saya kembalikan Bu Esther. Tadi Pak Komang Armada, dan saat ini saya kembalikan ke rekan saya Pak Frans untuk melanjutkan. Ya, baik. Pak Iges, cerita yang menarik sekali ya, dan sebenarnya saya pribadi melihat ada satu nilai dari bisnis 3i Network ini yang saya pribadi ambil malam hari ini, Bu Esther. Ya. Bukan cuma soal penghasilan ya. Maksudnya ini, kalau bisnis dapat penghasilan besar, ya wajar, namanya bisnis. Kalau kita usaha lebih, ya dapatnya lebih ya. Tapi ini bicara tentang nilai hidup sih. Artinya bisnis ini ternyata dengan bisnis ini kita bisa berbagi waktu. Kita bisa berbagi waktu dengan keluarga. Seperti dari Pak Iges sampaikan ya, Pak Iges ya, bisa berbagi waktu ke anak. Dan bukan hanya itu, tapi kita juga bisa berbagi peluang agar orang lain juga bisa terbantu. Bisa terbantu, betul. Bisa beli mobil gara-gara ikut bisnis 3i Network. Saya rasa itu tidak bisa dibeli oleh uang ya. Nah, kalau di luar sana kita bisa dapat kesempatan, tapi tidak bisa berbagi kesempatan kan? Betul. Nah, kalau di sini kita dapat kesempatan dan kita bisa berbagi kesempatan juga. Nah, baik, mungkin Pak Iges, kita mau coba gantian juga nih dengan rekan kita satu lagi ya, mungkin rekan dari Pak Iges juga. Tapi sebelum kita ganti ke rekan kita yang satu ini yang spesial juga, mungkin Pak Iges kalau ada kata-kata penutup nih Pak, sebelum kita berganti durasi, boleh apa yang mau Pak Iges sampaikan mungkin kepada teman-teman yang sebagai penutupan tahun 2019 nih Pak Iges. Silakan Pak, closing statement-nya Pak. Oke, baik. Terima kasih Pak Frans ya. Jadi sebelumnya saya lupa ucapkan tadi ya, ini adalah live terakhir di 2019 ya. Jadi saya sebelumnya ucapkan selamat Hari Natal buat teman-teman yang merayakan, dan juga selamat tahun baru buat kita semua ya. Sebentar lagi kita akan menyambut tahun 2020. Nah, teman-teman, di sini saya ingin mengajak teman-teman bicara dari hati ke hati ya. Ayo teman-teman kita lihat 2019 ini apa yang telah kita capai ya. Nah, karena apa yang kita capai hari ini adalah tergantung dari keputusan kita 3 tahun, 5 tahun, 10 tahun yang lalu. Ya, teman-teman, jika teman-teman sudah puas dengan kondisi hari ini, tutup video ini, jangan tonton video ini. Tapi teman-teman kalau belum puas, teman-teman ingin mencapai sesuatu, bahkan apa yang teman-teman inginkan sebelumnya belum tercapai, buka hati teman-teman terhadap peluang 3i Networks ini. 3i Networks ini sangat luar biasa, teman-teman. Teman-teman sudah bisa lihat ya, tidak hanya saya, bahkan banyak leader teman-teman, bahkan mungkin yang keluarga teman-teman yang mengajak teman-teman bergabung di bisnis ini, mereka sudah menjadi bukti. Ya, seperti sebentar lagi ya, leader kami juga beliau akan memberikan bukti yang sangat luar biasa yang membuat kami bergerak lebih cepat teman-teman ya. Jadi 2020 adalah kesempatan kita teman-teman untuk membangun kehidupan yang jauh lebih baik, dan putuskan hari ini. Teman-teman akan rasakan apa yang kami rasakan 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun ke depan, bahkan masa depan teman-teman bisa kita gantungkan di 3i Networks ini ya. Baik Pak Frans ya, sampai jumpa buat teman-teman di Crown Agency ya, pasti Crown. Baik, terima kasih Pak Iges sudah berbagi kita ya, berbagi inspirasi dan berbagi motivasi. Semoga Pak Iges juga bisa cepat naik ke posisi yang lebih tinggi sampai ke posisi Crown Agency. Nah, teman-teman semua, itu tadi Pak Iges sudah berbagi kita pada kita semua. Dan masih ada satu lagi, ini kita sangat spesial, dan setelah saya tahu beritanya, informasinya, ini menjadi satu kisah yang menurut saya cukup heroik juga. Beliau awalnya adalah orang yang bisa dibilang sebagai anak muda dari Bali juga, yang sehat ya, dan memiliki impian yang besar ketika awal menjalankan bisnis ini. Tetapi karena sebuah kendala, sebuah tantangan terjadi,
sebuah musibah bisa dikatakan seperti itu membuat beliau saat ini mengalami gangguan penglihatan. Tetapi tidak membuat beliau menyerah, justru tetap bangkit berjuang ya untuk bukan hanya untuk dirinya sendiri, tapi beliau juga membantu banyak anggota keluarganya melalui bisnis ini. Saya rasa ini malam ini akan menjadi kisah yang sangat-sangat heroik. Seperti apa profilnya akan dibacakan oleh Bu Esther. Baik, ini adalah seorang mantan distributor MLM ya. Jadi mungkin sudah sangat berpengalaman di dunia MLM multi level, dan beliau saat ini Pak Komang Armada, seorang posisi goal agency dari kota Bali ya. Walaupun kondisi fisiknya sedang melemah ya, kondisi mata tidak bisa melihat, tapi tidak dengan spiritnya ya, terus bersemangat, bahkan bisa memberikan inspirasi bagi timnya seperti yang tadi diceritakan juga oleh Pak Iges, bahwa beliau walaupun sudah berkali-kali mengatakan tidak bersama dengan timnya, tapi hatinya, bahkan passionnya untuk timnya, supaya mereka juga berkembang dan mereka juga bisa berhasil di bisnis ini. Ya, kita langsung simak bersama-sama, kita langsung menyapa fenomenal yang satu ini. Selamat malam Pak Komang. Selamat malam. Ya, apa kabar Pak? Sehat, tapi nggak bisa melihat. Ya, luar biasa Bapak, kami selalu doakan dan kami support supaya akan terus mengalami pemulihan ya, terutama untuk penglihatannya supaya akan menjadi semakin lebih baik lagi. Baik Pak, sedikit menceritakan apa yang Bapak alami selama 2019 ini Pak. Dan sebelumnya itu, sebelum menceritakan itu, Bapak mungkin bercerita sedikit tentang apa sih yang membuat Bapak mau tertarik bergabung di 3i Network, dan alasan untuk bergabung di 3i Network ini apa Pak? Silakan. Ya, jadi awalnya saya ikut MLM sekitar 12 tahun Bu, dan Bapak Iges ini selalu nolak Bapak Ibu. Jadi Pak Iges ini selalu membuli saya ya. Jadi sekarang dia jadi tim saya. Dan itu membuat saya di awal ikut 3i Network karena berpikir sampai kapan saya bisa jualan kan. Saya di MLM sama 12 tahun. Terakhir saya ikut MLM dan pelatihannya ke Singapura. Datang dari Singapura, bingung saya Ibu, karena harus buat yang namanya stokis kayak gitu kan. Stokisnya itu 200 juta minimal kalau dari pasar. Jadi saya berpikir, saya aja MLM lama nggak kuat, apalagi orang lain gitu. Akhirnya sama sebulan saya diam nggak melakukan apa-apa, cuman menonton video The Secret ya. Di sana ada penulis buku chicken soup ya. Jadi saya lihat dia, ternyata beliau 1 bulan nggak ngapain juga, cuman menempel uang di atas tempat tidurnya kan. Saya meniru itu kan. 1 bulan saya ngapa-ngapain, ambil berdoa di kos saya kan. Saya ngekos Ibu di Ubung, di Denpasar. Setelah itu ternyata dalam 1 bulan ada seorang malaikat datang. Kata malaikat itu adalah tuan rumah kos saya, namanya Bapak Teguh ya. Dia beliau hadir ke kos saya, dan di sana yang membuat saya tertarik hanya satu, perusahaannya hebat ya, ada saling hurufnya. Beliau menjelaskan juga tidak jelas, cuman pakai HP kan, tidak saling huruf itu ini. Yang buat saya tertarik hanya Indomie, Ibu, karena saya dari kecil minum Indomie ya.
Terus saya jalankan Oke. bulan 1 ini seharusnya saya isi acara Zoom juga kan. Tadi tahu ya. 11 Januari harusnya saya ngisi Zoom hari Jumat tuh. Ternyata nggak bisa ya. Itu karena waktu itu mulai saya nggak melihat. Dan beruntung sekali ada Bu Depa yang gantiin ya. Jadi sekarang saya balas. Baik. Pak Komang. Ya Bu. Ya Pak Komang, bagaimana selama ini ketika mengalami musibah, apa yang Bapak rasakan ketika walaupun tidak sempat mengerjakan TRI, tapi Bapak masih bisa mendapatkan income setiap bulan. Mungkin Bapak menceritakan sedikit apa yang Bapak alami selama 2019 ini, Pak. Jadi 2019 ini adalah tahun yang paling hebat bagi saya ya. Karena pertama tanggal berapa kemarin 17 ya. Tanggal 16 kemarin adalah bulan ke-12 saya dapat gaji buta ya. Di atas 10 juta, belum sih 50 juta ya. Tapi bersyukur tidak menyusahkan keluarga lah. Sedikit menyusahkan keluarga. Coba saya bayangkan mikirin sakit, mikirin uang, pasti susah sekali ya. Ya beruntungnya ada TRI Network. Jadi beruntung juga bulan September ya. Ada leader, ada Bu Jupe sama Komang Oke ya, seorang Goal Agency, datang ke rumah memberikan saya motivasi biar hadir ke pertemuan. Ya hadir ke pertemuan dan di sana saya mulai lagi menemukan momentum ya. Jadi menemukan gimana kenapa sih saya harus ikut. Ternyata saya juga melihat videonya Pak Arya di YouTube ya. Ada isinya gitu. Ternyata Anda mau milih jadi pecundang apa pahlawan kan gitu. Jadi siap jadi pahlawan aja Bu. Saya nggak mau jadi pecundang ya. Jadi bulan September saya mulai ikut pertemuan tanggal 16 September ya. Jadi sebelum itu juga saya membuat saya memiliki hobi nonton film ya. Hobi saya nonton di bioskop. Dan saya membuat hal gila ya. Nonton film saat buta ya. Jadi saat saya nggak melihat, saya nonton Gundala ya. Sama ibu saya, sama kakak saya, kakak ipar, ponakan semua. Jadi saya merasa gimana ya? Gimana orang ngelihat, orang nggak ngelihat, tapi nonton film. Bukan nonton sih, dengar aja saya. Jadi ya. Halo Pak Komang. Ya. Ya, baik Pak Komang, mungkin boleh ceritakan sedikit saat ini sebelum Pak Komang mengalami gangguan penglihatan, bagaimana Pak Komang membangun bisnis TRI Network ini? Apakah Pak Komang memang saat ini saya dengar banyak membantu juga anggota keluarganya, betul demikian Pak Komang? Bukan semua sih, sedikit. Ya cuman mungkin menjamkan uang sama kakak kayak gitu ya. Ngasih membelikan ibu obat. Itu aja sih Pak. Sedikit aja. Ya. Ketika terjadi gangguan penglihatan, apa yang ada di dalam pikiran Pak Komang saat itu, Pak? Boleh diceritakan sedikit? Memang sih penyakit ini memang ini ya sangat membuat saya bersedih ya. Lama saya menangis Pak, karena ini adalah salah satu hobi saya nonton ya. Jadi
beruntung sekali juga saya ikut TI, karena dari TI ini ada penghasilannya. Kalau saya memikirkan sakit dan penghasilan itu pasti sangat tidak bisa ya, tidak bisa hidup mungkin ya. Dan saya sangat berterima kasih juga sama leader-leader saya. Ada Bapak Dodi Klecek namanya, ada Pak Dodi Prayoga, ada Bu Depa sama Pak Arya Wirajaya. Dan saya juga sangat terinspirasi sama 11 front yang ada ya, yang saya tahu. Sekarang katanya sudah 12 ya. Nah, jadi saya juga sangat berterima kasih sama rumah sakit yang menangani saya, ada Bali Med, juga Rumah Sakit Sanglah, Rumah Sakit Umum Singaraja, dan juga Rumah Sakit Padmasidi ya, yang saat ini saya masih kontrol ya di Rumah Sakit Padmasidi. Itu harus 3 tahun ya. Ini baru berapa bulan ya? 11 bulan kayaknya ya. Nah, jadi masih lagi 2 tahun harus mencek saraf ya. Nah, Ya. itu Ya, baik Pak Komang. ya. Gimana Pak Frans? Selamat malam. Halo? Ya, baik. Halo. Ya. Ya, saat ini tentu tidak mudah buat Pak Komang ya dalam kondisi gangguan penglihatan tetap menjalankan bisnis 3i dan masih bisa membantu beberapa anggota keluarganya. Saya yakin ini bukan hal yang mudah sama sekali, apalagi kalau saya memikirkan ada di posisi Pak Komang mungkin ya tidak mudah juga. Nah, tapi kalau boleh tahu apa yang saat ini menjadi harapan Pak Komang ke depan dalam situasi yang tidak mudah ini? Apa yang Pak Komang ingin raih? Harapan saya hanya ingin membahagiakan ibu ya. Impian saya ingin membelikan gaun ibu saya. Harganya 50 juta ya. Dan juga saya punya impian membeli tanah yang dijual bapak saya. Harganya mungkin sekitar 20 miliar ya. Itu impian saya ya. Ya, semoga dengan 3i Network ini bisa tercapai. Ya Pak Frans, lanjut. Ya, baik Pak Komang. Mendengar kita ini buat saya pribadi juga bukan hal yang mudah. Ya, tentu saya yakin banyak kawan-kawan di Zoom dan di Facebook saat ini juga melihat dan mendengar kita Pak Komang yang sedang berjuang dalam menghadapi situasi kesehatannya begitu, tapi juga tidak berhenti dalam memperjuangkan impiannya. Menurut saya ini kita yang sangat luar biasa ya Pak Komang ya. Ya, mungkin Bu Esther ada yang mau disampaikan? Ya, baik. Pak Komang tetap semangat, kami semua kru-kru yang ada Bu Sari, Pak Sandy, Pak Frans, dan juga saya pribadi, kami tetap support Pak Komang untuk tetap semangat, walaupun kondisi fisiknya ya seperti ini, tapi harus tetap punya jiwa pemenang, jangan jadi pecundang. Ya, Pak Komang pasti bisa jauh lebih baik lagi, terus bersemangat, impian-impiannya pasti akan terwujud. Sambil berdoa, kami juga akan mendoakan, yuk teman-teman Sobat 3i Network dimanapun, kita doakan Pak Komang Armada supaya diberikan ketabahan, diberikan kekuatan, selalu bersukacita, dan juga kita berdoa supaya terjadi mujizat sehingga matanya bisa melihat kembali. Ya Pak Komang tetap semangat, dan sampai kita bertemu di puncak kesuksesan. Sebelumnya kita akan tutup, tapi Pak Komang mungkin bisa memberikan closing statement apa yang dialami saat ini. Beruntung dengan adanya 3i Network, Pak Komang masih bisa tetap punya passive income yang bisa membantu untuk pengobatan, membantu untuk keluarga, dan juga untuk support apa yang diperlukan. Silakan Pak Komang. Jadi kalau niatnya baik, hasilnya pasti baik ya. Dan juga saya pernah mendengar kalau
kalau kita ingin nangis ya. Jadi terima kasih buat Krusum ya. Ada Ibu Esther, Pak Frans, ada Bapak Sandy sama Bu Sari ya. Dan terima kasih juga buat inspirasi dari ke-11 Kron ya, yang sangat hebat ya. Dan saya tahu itu tidak mudah, tapi saya berpikir saat ini yang saya pikirkan hanya bagaimana caranya agar tim semua, tim 3i Network Indonesia ini semua memiliki impian yang jelas dan impiannya tercapai segera ya. Jadi Bu Esther, saya sangat terharu sekali ya didoakan sama Bu Esther. Dan juga saya pengen bulan ini bulan yang sangat hebat ya. Tanggal 22 adalah Hari Ibu ya. Saya ingin mengucapkan selamat Hari Ibu untuk semua yang nonton ya. Ibu-ibu yang nonton, semoga ibu-ibunya semua sehat ya. Dan juga tanggal 25 ini Hari Natal ya. Selamat Hari Natal untuk semua yang merayakan. Dan juga minggu depan kita sudah tahun baru ya. Tahun baru 2020. Semoga 2020 lebih sejahtera ya. Baik Bu Esther, itu aja. Halo Bu. Ya, baik Pak Komang atas closing statement-nya. Terima kasih banyak. Bisa terus menginspirasi, bisa terus memotivasi, walau bagaimanapun situasi dan kondisi, tapi kami percaya motivasi tidak akan pernah berakhir sekalipun kondisi kita mengalami hambatan. Sukses terus buat Pak Komang, dan tetap semangat, Tetap tegar. Tetap tegar. Kami yakin itu akan terjadi. Yes. Ya. Sampai ketemu lagi Pak Komang di acara-acara selanjutnya. Sehat terus. Salam untuk keluarga dan sampai jumpa di 2020. Sampai jumpa. Makasih. Ya. Baik, Pak Frans, malam ini sebenarnya dari cerita dengan Pak Komang ini sebenarnya beliau, saya angkat topi ya, karena beliau seorang yang benar-benar tegar ya. Dari ketegaran beliau untuk ngomong itu aja, saya ngerasain, maksudnya dia berusaha untuk tegar ya. Tapi sebenarnya kita juga bisa mendoakan, kita belajar dari pribadi ini, punya ketegaran hati untuk bisa menerima kenyataan, dan beruntung juga dengan adanya 3i Network ya, bisa membantu pengobatan. Bayangkan kalau misalkan dalam kondisi seperti ini dan nggak bisa bekerja, nggak bisa juga berbuat apa-apa untuk keluarga tercinta, dan ya biaya perawatan hari ini tidak murah ya, tergolong mahal sekali ya Pak, apalagi check up keluar masuk rumah sakit. Nah, jadi sahabat 3i Network, sebenarnya Pak Komang ini tidak seperti ini kondisinya. Sebelumnya itu gagah, cakep, dan ngomongnya itu pun seperti seorang yang profesional banget. Tapi ya dengan kondisinya seperti ini, ya kita lihat. Nah, kita memaklumi, mungkin ada yang baru nonton pertama kali, mungkin bingung ya kok orangnya ngomongnya seperti ini. Tapi sebenarnya tidak seperti ini sebelumnya. Ya, betul. Dan saya pribadi juga belajar bahwa benar sekali pepatah mengatakan sedia payung sebelum hujan. Kita tidak pernah tahu apa yang akan terjadi besok atau beberapa waktu yang akan datang. Dan karena itu penting sekali kita menyiapkan rencana buat masa depan Bu Esther. Artinya begini, ya jika kita sekarang masih sehat, jika kita masih memiliki posisi keuangan yang baik, alangkah baiknya kita mempersiapkan buat hari depan nanti yang tidak pasti. Betul. Dan ternyata 3i Network juga memang menjadi salah satu pilihan yang sangat masuk akal, sangat praktis, bisa dijalankan oleh siapapun ya, dari berbagai macam latar belakang. Dan semoga acara penutupan 3i Channel akhir tahun ini bisa menjadi inspirasi yang berkesan ya, agar nanti teman-teman juga
di tahun 2020 dengan spirit yang full power nih, Wester. Jadi siapapun bisa sukses di bisnis ini tanpa peduli latar belakang ya, dan juga kondisinya seperti apapun, selama kita punya spirit yang terus menggebu ya, terus untuk ingin sukses, kita pun pasti bisa ya, dibantu oleh rekan-rekan di sini. Kita nggak ada yang egois ya, tapi bisa dibantu oleh leader-leader kita, dengan support dari orang-orang yang ada di sekitar kita, itu yang akan memampukan kita menjadi seorang pemenang pada akhirnya. Ya, dan itu tadi juga menjadi penutup bagi acara kita Trial Channel pada tahun 2019 ini, dan untuk itu kami ucapkan terima kasih ya begitu banyak kepada para partisipan yang selalu setia menemani, baik di Facebook Group National TRI Network dan yang ada di Zoom, dan tentu saja para pembicara kita, dua orang istimewa, Pak Iges dan Pak Komang, spesial ya doanya untuk Pak Komang, dan juga kru Zoom ya yang ada di belakang, yang ada di sana, ada Bu Sari dan Pak Sandy. Ya, tanpa mereka pun nggak akan sempurna ya tampilannya seperti ini, karena memang tidak mudah ya. Mungkin Bapak Ibu nontonnya, wah kok suaranya menggema, suaranya begini. Sebenarnya banyak hal teknis yang tanpa ada orang di belakang layar, kita beri applause ya, apresiasi untuk Bu Sari dan juga Pak Sandy ya. Dan juga kami yang tampilin, kami nggak bisa tampil tanpa mereka, dan juga tanpa Bapak Ibu, support dari Bapak Ibu semuanya pun tidak ada apa-apanya bagi kami juga. Jadi saling support, kami semua kru juga mohon maaf apabila ada salah kata, tutur kata, dan dalam banyak hal kami tidak ada yang sempurna ya Pak ya, tapi doakan supaya kami bisa memberi yang terbaik di tahun 2020. Yes, dan akhir kata dari saya, tetap menginspirasi, tetap memotivasi. Sampai jumpa di 2020. Go Crown. Kita baca bareng. 1, 2, 3. Sukses diperuntukkan hanya untuk orang-orang yang berani bermimpi, sekaligus berani memperjuangkannya.